Selamatkan diri. Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film action komedi keluaran tahun 2025 yang berjudul Sangkartiki Vastuman. Film ini menceritakan mantan polisi yang dulu terkenal barbar dan jagoan harus kembali lagi ke dunia persilatan karena kasus yang sangat rahasia. Tapi pas ditemukan, dia itu udah berubah jadi bapak-bapak 4 anak yang sangat takut sama istri. Apalagi pemimpin misi itu adalah mantan pacarnya yang gendal-gendel. Alhasil dia pun harus kembali memburu penjahat, tapi dengan satu syarat, istri dan keluarganya harus ikut dalam misi itu. Keren dan koplak jadi satu tumplek-plek di film ini. Adalah langsung aja bumper Om Brewok Story. Awal kisah kita diceritakan CEO perusahaan besar di Amerika yang bernama Satya Akela dijadwalkan akan mengunjungi Tamil Nadu selama 1 minggu. Tujuannya untuk memberikan seminar tentang teknologi. Jelas saja Akela pun disambut dengan hangat oleh Menteri Pusat yang bernama Kesava. Pengamanan ketat pun dirancang untuk menjamin keselamatan CEO Akela. Kepala polisi akan menugaskan Inspektur Manaksi untuk memimpin pengamanan si Akela. Bu Polwan, pulen sekali, getar-getar banget itu pas hormat. Manaksi pun bilang ke Kesava kalau dia udah siap mengawal Akela selama di Tamil. Tapi ujuk-ujuk ketua partai Kesava yang bernama Ganesh juga pengen dikasih hormat bergetar-getar dari Manaksi. Oh, aki-aki tahu aja mana yang pulen gendal-gendel. Beberapa jam kemudian pesawat Akela pun sampai di bandara Tamil. Pokoknya Kesava pun mewanti-wanti si Manaksi. Tuh CEO harus dilindungi dengan baik. Singkat cerita, Akela pun memberikan seminar yang ditonton oleh ratusan orang. Setelahnya, Akela pun diajak ke rumah dinas menteri. Pas Akela lagi ngobrol sama Menteri Kesava, Ganesh pun malah ditelepon sama anak buahnya. Dia itu dikomporin kalau mereka bisa mengajak Akela party di villa pribadi mereka, pasti popularitas partai mereka akan meroket. Kemakan hasutan anaknya, Ganesh pun langsung ngasih tahu tentang rencananya ke Kesava. Jelas saja, Kesava pun menolak mentah-mentah. Villanya si Ganesh itu berada di luar kota, bakal sangat berisiko kalau Akela dibawa sampai ke tempat asing. Tapi ini aki-aki kumis ulat bulu terus saja memaksa. Nggak perlu khawatir, kan polisi juga ikut ke villa untuk pengamanan. Setelah berdebat, akhirnya Akela pun mau diajak party di villa. Anehnya, para pelayan di villa itu sangat mencurigakan. Bener aja, pas si Ganesh pengen masakin makanan paling enak buat si Akela, ada penjahat yang mencoba menerobos masuk. Nggak mau Akela diculik, Manaksi pun langsung mencoba menghalau. Jagoan cewek dilawan coy, yaitu para penjahat dibuat kocar kacir lah. Ini bapak-bapak malah asik masak. Naasnya, Akela itu berhasil ditangkap sama si Kriwil yang membuat si Manaksi jadi nggak berkutik. Alhasil, tuh konglomerat pun diculik sama kawanan penjahat. Kendal. Pas mau mengejar, semua ban mobil polisi pun udah pada dikempesin. Di sana juga ada HP yang sengaja ditinggal. Lah, kok udah sepi? Pada main petak umpet ya? Malam itu menjadi malam yang sangat membangkaikan untuk semua orang. Dan yang paling kemronyos kepalanya ya si Kesava. Kalau sampai berita ini kesebar, jabatannya sebagai menteri akan langsung hilang. Semua itu gara-gara siapa? Gara-gara si Ganesh bapuk lah. Ngerasa udah buntet, Kesava pun memerintahkan semua polisi untuk mencari keberadaannya si Akela. Kasus-kasus yang lain gak usah dipikirin, yang penting Akela ditemukan. Nggak lama berselang, HP yang tadi ditinggal video call diperlihatkan bapak-bapak botak plontos yang lagi mengayunkan kampak. Rupanya itu penjahat, mafia, pembunuh yang bernama Biju Pandey. Tujuannya menculik Akela untuk ditukarkan dengan kakaknya yang sekarang di penjara, Papa Pandey. Kalau tuntutan yang nggak dipenuhi, Akela akan langsung dibunuh. Di saat itu, Mena pun langsung nunjukin siapakah orang yang nelpon tadi. Pandai bersaudara. Catatan kriminal mereka itu sangat banyak, sampai-sampai susah disebutin satu persatu. Saingan mereka itu geng Nayak yang dipimpin oleh kakak beradik Citu Nayak dan Bilu Nayak. Beberapa bulan yang lalu, polisi berhasil menangkap sang kakak, Papa Pandey. Itu semua terjadi karena geng Pandey bentrok dengan geng Nayak.
Di bentrok itu, Papa Pandey membunuh Bilu Nayak. Di saat itulah polisi pun berhasil menangkap Papa Pandey. Nggak mau ini berlarut-larut, Kasava langsung menyuruh memanggil kepala penjara federal. Tak lama berselang, datanglah polisi paling hebat dalam sejarah perfilman India, George Anthony. Ya, dia bilangnya sih gitu. Udahlah, ini Pak De nggak penting. Yang penting, Kasava itu meminta Anthony melepaskan Papa Pandey sekarang juga. Lah, si Anthony menolak lah. Dia itu polisi jujur yang anti suap, polisi paling hebat sejagat raya. Siapapun penjahat di bawah naungannya nggak boleh bebas tanpa perintah pengadilan. Walaupun yang meminta itu presiden sekalipun. Ya wis lah, kono pulang, bikin senep aja. Jelas saja si Kasava tambah senewan. Kalau orang tahu Akela hilang, orang-orang pasti bertanya-tanya. Tinggal tunggu waktu aja dia akan jadi pengangguran. Di situ Mena pun punya ide. Gimana kalau sementara mereka mencari orang yang mirip sama si Akela, sembari polisi bekerja mencari cara membebaskan Akela yang asli. Nggak punya pilihan lain, Mena pun langsung mencari orang yang mirip sama Akela di database polisi. Puyang-puyang nyari di database, di TV malah ada sopir bajai yang mirip sama si Akela. Bener coy, mirip banget, kayak pinang di belah kampak. Untuk sekarang, masalah pengganti Akela udah beres. Tinggal gimana caranya membebaskan si Akela yang asli dalam waktu 3 hari. Soalnya di hari keempat, Akela akan menemui Perdana Menteri di Delhi. Nah, di saat itu, Kepala Inspektur IG punya sebuah rencana. Dulu itu mereka punya polisi yang selalu sukses dalam menjalankan misi. Dia itu brutal, nakal, dan membuat seorang menjadi gempar. Gerak sakti, bertindak sesuka hati, loncat ke sana ke si kok malah nyanyi. Adalah intinya tuh orang adalah orang yang paling cocok dengan misi ini. IG pun cerita, dulu itu dia pernah mau menangkap penjahat yang sangat berbahaya. Dengan naik bajai dan joget-joget nggak jelas sambil udut gudang garam, Raju berniat memburu tuh penjahat. Di luar nurulnya, pas lagi makan siang, tuh penjahat malah kebetulan juga makan siang di sana. Alhasil, Raju pun langsung membantai semua penjahat itu hingga tewas. Nggak cuman itu sih, di setiap misi yang ditugaskan, tingkat keberhasilan Raju itu 100%. Wah, cocok tenan nih. Oke, langsung gas, suruh tuh polisi langsung datang ke sini. Tapi masalahnya Pak, Raju itu udah hilang semenjak 6 tahun yang lalu. Kenapa bisa gitu? Karena di setiap misi yang diambil oleh si Raju, semua penjahat pasti akan dibunuh. Karena hal itu membuat banyak orang yang mengajukan protes ke kepolisian. Alhasil, Raju pun disidang dan diskorsing. Raju yang nggak terima memilih mengundurkan diri saja dari kepolisian daripada diskorsing. Ya, si Kasava kembali lemes dengkulnya lah. Di saat udah pasrah, Mena bilang kalau mereka berhasil menemukan lokasi Raju, Mena yakin dia bisa membujuk si Raju untuk ikut dalam misi ini. Karena Raju itu adalah mantan pacarnya. Asik. Pas mereka putus, Raju itu sempat berujar kalau sampai kiamat pun Raju akan menunggu si Mena untuk kembali ke sisinya. Raju berjanji tidak akan mencintai gadis lain selain si Menakshi. Mena yakin bila Raju ketemu sama dia, pasti Raju itu akan sujud syukur. Nah, di lain tempat diperlihatkan Raju yang ternyata udah jadi seorang ayah 4 anak gemoy. Katanya menunggu si Menak. Bolah. Diceritakan juga kalau istrinya Raju yang bernama Bayaga Laksmi lagi mengikuti audisi tari. Awal pertemuan mereka itu terjadi 6 tahun yang lalu. Di saat si Raju resign dari kepolisian, dia itu berkelana mencari kitab suci di seluruh negeri. Karena emang dia itu yatim piatu dan gak punya siapa-siapa lagi. Dikala di kereta api itu, Raju gak sengaja melihat si Laksmi yang juga lagi duduk termenung. Dari saling lirik-lirikan, mereka pun akhirnya ngobrol. Karena ngerasa klok, Raju pun langsung pengen ngelamar si Laksmi di kereta itu. Tas sekali, suhu tenan iki om-om. Namun, keputusan Murali menerima si Raju jadi mantunya malah membuat Murali menyesal. Raju itu kerjaannya cuma buat anak mulu. Udah punya 4 anak tapi masih pengen nambah. Kayak hamster. Adalah itu nggak penting, yang penting Laksmi berhasil menang perlombaan menari. Dah, gitu doang sih. Sebelum lanjut, Om mau terima kasih dulu nih buat yang udah ngirim Om super thanks. Buat Kak Afiah Fauzan dan Kak Dian Kalsel. Semoga rezeki kakak-kakak ini selalu dilimpahkan ya, amin. Kalau ada yang mau traktir Om mie ayam, bisa juga dengan super thanks ya. Om bakal apresiasi sekali. Terima kasih, lancret. Nah, di rumah diperlihatkan Murali mempersiapkan gembok-gembok buat ngunci tuh rumah. Soalnya kalau nggak dikunci, pasti Raju itu bakalan kelayapan nyari tempat enak-enak sama si Laksmi. Udah suaminya pengenan, istrinya juga nantangin, pantes anaknya banyak. Nggak cuman itu, Raju juga harus tidur ditemenin sama anak-anak dan mertuanya. Kalau dibiarin lepas, itu macan ganas pasti lepas dari kandangnya buat nyari gua berambut. Tapi walaupun udah dibentengin, ketika semua orang udah pada pules, Raju pengen ngegas bininya. Bajila, ketahuan Pak Mertua. Untung aja Murali cuma ngigo. Alhasil, Raju pun langsung bangunin emak mertuanya. Salah.
bangunin Laksmi. Ya, Laksmi. Nah, di kamar, Raju itu punya pintu rahasia. Di atas atap, mereka pun ingin melakukan perbuatan dewasa. Joget. Iya, joget, Om kirain mau tanam-tanam ubi. Bangkeknya, mereka itu joget-joget keliling kampung sampai berbuat kegaduhan. Gak kerasa, mereka pun joget-joget sampai pagi. Gak lama berselang, warga desa pun pada datang ke rumah Murali. Mereka itu pada protes. Hampir setiap malam, Raju dan si Laksmi itu joget-joget keliling kampung. Kan mereka jadi terganggu. Namun Murali itu gak percaya. Soalnya dia udah ngunci semua pintu dan jendela di sana. Tak kasih lihat nih loh. Alah telah. Oh, punya mantu kok bikin susah. Nah, di saat semua warga protes, si bully Raju gemoy nggak terima. Dia pun marah-marah ke semua orang. Bapaknya itu joget-joget bareng sama emaknya. Kalau bapaknya itu joget-joget sama istri-istri kalian, baru kalian boleh marah. Nah, diceramain sama nih bocah gemoy, semua orang pun langsung pada kesetrum. Puas marahin warga kampung, tuh bocah gemoy diputer. Sekarang giliran kakeknya dan paman-pamannya yang dimarahin sampai gedek-gedek. Alhasil, semua orang pun langsung pada kabur. Nah, di sisi lain, polisi berniat membuat konferensi pers untuk menunjukkan kalau Tuan Akela itu nggak hilang. Waduh, itu padet. Setelah konferensi pers, Mena pun ngasih kabar baik. Mereka itu sudah menemukan lokasi Raju tinggal. Nggak pakai cang-cingcong. Kesafa menyuruh si Menaksi untuk menjemput si Raju itu. Keesokan harinya, Raju dan Buli pun datang ke tambak ikan Maruli. Maruli itu pengen nitip duit 50.000 rupiah untuk dikasihkan ke kontraktor. Sembari nganterin Buli Raju ke sekolah, Raju naruh tuh uang di tasnya si Buli. Nah, di lain sisi diperlihatkan seorang bapak-bapak tua yang terduduk lesu di halte bus. Kenapa ini kakak-kakek lesu banget? Karena dia itu habis dipecat sebagai kepala sekolah dengan sangat tidak hormat. Gak sengaja Raju lewat di sana dan melihat Pak Yadagiri. Raju bilang kalau dia mantan murid Pak Guru Yadagiri. Diceritakan kalau dulu itu Raju murid yang sangat bodoh. Dia juga terkenal suka nyontek pas ujian. Sampai suatu hari Raju ketahuan nyontek oleh Pak Yadagiri. Tapi Pak Yadagiri malah gak mempermasalahkan hal itu. Sepulang sekolah, Raju pun bertanya kenapa tadi dia nyontek tapi gak ditegur. Pak Yadagiri berujar, kalau aku bilang kamu nyontek di depan kelas, itu akan sangat memalukan untukmu. Kamu akan dianggap sebagai pecundang oleh teman-temanmu. Tapi kalau kamu sadar sendiri kamu sudah berbuat curang, maka kamu sudah menyelesaikan separuh dari masalahmu. Mendengar itu, Raju pun merenung parah. Keesokan harinya, pas hasil ulangan keluar, Raju mendapatkan nilai yang paling tinggi dari seluruh kelas. Namun Raju itu nggak senang sama sekali karena dia tuh sadar dia itu sudah curang. Nggak mau jadi bajut pecundang selamanya, Raju pun berjanji ke Pak Yadagiri. Mulai saat itu, Raju tidak akan curang lagi dan akan mengejar mimpinya dengan cara jujur. Semenjak saat itu, Raju pun sangat menghormati Pak Yadagiri. Bahkan Raju mengambil nama Pak Yadagiri sebagai nama depannya. Di saat itu, Raju pun bertanya-tanya apa yang dilakukan Pak Yadagiri di desa itu. Namun Pak Yadagiri tidak ingin menceritakan dan segera pamit naik bis. Sadar Pak gurunya punya masalah, Raju pun langsung beli gedang dan langsung masukin uang bapak mertuanya ke buntelan gedang itu. Habis itu dikasihkan ke Pak Yadagiri deh. Nah, sekarang tinggal gimana caranya ngasih tahu ke bapak mertuanya kalau tuh uang udah lenyap. Dan jeng-jeng, cara paling gampang dan paling jitu yang menggunakan jurus Bully no Jutsu lah. Tuh cucu gemoy pun disuruh ngaku kalau tasnya itu bolong dan uangnya hilang entah kemana. Alhasil Maruli pun gak bisa berkutik di depan cucu gemoynya itu. Tapi kakak-kakak iparnya si Raju gak percaya kalau tuh duit hilang dan malah menggoda si Raju yang tukang bokis. Gak lama kemudian pesawat yang ditumpangin Inspektur Ige dan Menaksi pun sampai di Raja Murdi. Kok Om gak bisa bosan lihat Mbak Mena jalan ya? Padet. Nah, di rumah Kumar pun dapat chat dari teman SMA-nya dulu. Mengetahui itu, Devi pun langsung senewan dan menganggap Kumar itu berselingkuh. Cuman gara-gara ketikan chat "Hai", semua orang di rumah itu pun langsung pada heboh. Tapi yang paling bangke ya si Raju. Dia malah manas-manasin situasi. Buat balas dendam ke kakak iparnya itu yang bangke, Raju pun bilang kalau sapaan "Hai" sama mantan itu adalah sebuah kode yang artinya Kumar mau ngajak selingkuh dan kawin sodok-sodokan sama tuh orang. Jelas saja situasi pun semakin jadi tambah ruwet lah. Nah, di jalan Mena pun udah gak sabar bertemu dengan mantan pacarnya. Dia itu udah bayangin Raju bakalan sujud-sujud minta balikan sama dia. Nah, di tengah jalan Mena bertanya sama anak-anak kecil di mana rumahnya si Raju.
Kebetulannya banget yang ditanyain si gemoy Bully. Nggak lama berselang, Bully pun turun dari mobil. Dengan teriak-teriak, dia pun berkata, "Papa, aku punya surprise, itu tante mantan pacarmu, gendal-gendul." Pas ngeliat si Mena yang turun dari mobil, Raju pun langsung lemes dengkulnya. Wah, ini. Hai Raju. Meno. Kambingnya pas mereka berdua saling hai-hai-haian, Laksmi pun langsung mewek. Suamiku ngajak kawin ini cewek di depan mataku. Seketika situasi pun menjadi sangat mencekam. Di sana Mena pun bertanya, "Pas kita putus, kamu masih ingat gak dengan omonganmu kalau kamu akan menungguku sampai hari kiamat dan gak akan mencintai cewek lain?" Lah ini baru seminggu Raju bilang gitu. Raju udah nikah sama cewek lain yang dia temuin di gerbong kereta api. Bahkan Raju itu udah punya anak 4, gemoy-gemoy. Nggak mau ada salah paham, Laksmi pun meminta si Raju nyeritain masa lalunya bersama nih cewek nenen bulan. Jadi dulu itu pas Raju jadi inspektur, Raju datang ke akademi polisi. Di saat itulah Laksmi bertemu dengan polisi keren berkumis tapi udah tua. Semenjak saat itu Mena selalu memepet si Raju untuk mendapatkan perhatian. Singkat cerita, Mena pun menembak si Raju yang usianya jauh lebih tua. Tapi Mena nggak peduli, dia itu udah kesengsem sama kumisnya si Raju. Abis itu mereka pun pacaran. Mengetahui kalau hubungan mereka dulu itu sangat aduhai weleh-weleh, Laksmi pun jadi cemburu berat. "Terus kenapa kalian putus kalau mesranya udah kebablasan kayak gitu?" Mena pun bercerita, ketika Raju mengundurkan diri jadi polisi, Raju pengen mengajak si Mena menikah dan hidup bahagia di suatu tempat. Tapi apa yang dibilang sama si Mena, dia itu ogah. Mimpinya itu jadi perwira polisi. Dia itu nggak mau melepaskan mimpinya cuman untuk nikah sama pengangguran. Ya udah deh, mereka pun akhirnya putus. Dan kejadian selanjutnya kayak gimana? Ya kayak yang tadi Om ceritain. Dan itu nggak penting, yang penting Mena itu ngasih tahu kalau mereka itu lagi punya misi menyelamatkan Tuan Akela dari biju pandai. Intinya polisi itu butuh bantuan Raju lagi. Di sana Raju pun berniat membantu, tapi dia butuh izin sama bininya dulu yang galak. Namun pas minta izin sama si Laksmi, Laksmi itu langsung berubah jadi dewa iblis. Enak aja mau berduaan sama mantan, nggak bakal aku izinin lah. Alhasil Manu dan si Laksmi pun malah ribut. Mana si Menaksi itu terus-terusan aja nyari kesempatan lagi. Podo ya gatel ini cewek-cewek. Nah di malam itu keluarga Raju melakukan puja, tapi fokusnya si Raju terus-terusan aja ke Menaksi. Karena waktu semakin mepet, Kesava pun ingin berbicara langsung dengan si Laksmi. Dengan berbagai macam cara, Kesava itu memohon dan meminta izin ke Laksmi. Tapi Laksmi tetap aja nggak mengizinkan. Sampai di titik Laksmi akhirnya luluh. Tapi ada satu syarat, dia tuh harus ikut kemanapun suaminya pergi. Karena Laksmi pengen ngintil, Murali juga pengen ikut nemenin putrinya. Lah, Bully Gemoy juga pengen ngintil lah, termasuk pelayannya si Amit. Jelas aja si Mena pun senewan. Ini misi penyelamatan penting, bukan piknik keluarga. Alhasil ribut lagi. Karena mereka udah gak punya waktu lagi, akhirnya Mena dan Ige pun setuju. Beneran coy, udah kayak piknik keluarga, semua barang dibawa pakai kendi-kendi segala. Singkat cerita, Raju and the gang sampai di kantor CM. Nah sebelum lanjut, Kesava itu ngasih update terbaru tentang biju pandai. Malam tadi, markas geng pandai itu diserang oleh geng Nayak. Banyak korban jiwa dari kedua belah sisi. Karena hal itulah nyawa Akela itu menjadi lebih riskan. Dia itu bisa mati dibunuh sama si biju, atau mati pas diserang geng Nayak. Raju itu dikasih waktu 72 jam untuk menyelamatkan si Akela. Apakah Raju bersedia menerima misi ini? Siapa? Oke, kalau gitu udah hormatnya udah. Oh bangke, si Raju itu malah kecetet pas hormat. Gebleknya, karena udah 6 tahun gak jadi polisi, sendi-sendinya si Raju itu udah kopong. Raju yang dulu polisi yang paling bengis dan paling kejam, sekarang cuman bapak-bapak pos ronda yang setiap malam joget-joget di kampung. Ngeliat itu bapak-bapak pegelinu, dokter pun dipanggil. Ngeheknya pas dicek semua badannya si Raju, Dokter Rao ngasih fakta yang mengejutkan. Setelah menikah, tulangnya si Raju itu jadi keropos dan otot-ototnya pun jadi letoy. Yang intinya Raju yang sekarang nggak beda sama kayak bapak-bapak seusianya. Lemah, lesu, letoy, rematik, asam urat, kolesterol, hipertensi, diabetes, ya gitulah. Mendengar itu, Kesava pun langsung ikutan asam urat. Nah sekarang Kesava pun udah pasrah. Tapi Raju berkata, walaupun badannya udah sepuh, tapi otaknya tuh masih kayak dulu. Sambil nyeruput kopi bareng sama keluarganya, Raju punya rencana untuk membebaskan si Akela. Pertama-tama mereka harus mendapatkan Papa Pandai. Tapi gimana dapetin tuh Om Botak? Wong Anthony aja nggak ngizinin tuh penjahat keluar penjara kok. Nah disinilah ide Raju keluar. Raju meminta bantuan Mena untuk membuat keributan besar di penjara. Sebisa mungkin Papa Pandai itu babak belur, tapi jangan sampai mati.
Karena keributan itulah kepala penjara federal pun dipanggil. Siapa lagi kalau bukan George Anthony. Kepala sipir Makia meminta arahan apa yang harus dia lakukan. Pengen pamer, Anthony pun langsung mengangkat pistolnya. Lah kok malah mejen? Gebleknya tuh polisi babuk malah kegotong-gotong sampai puyeng. Singkat cerita, Papa Pandai pun udah babak belur dan harus dibawa ke rumah sakit. Anthony juga memerintahkan pengawasan ketat, jangan sampai itu mafia bisa kabur. Di saat Papa Pandai dibawa ke rumah sakit, itulah saatnya Raju dan yang lain menjalankan rencana selanjutnya. Dibantu Dr. Rao, Raju, Laksmi, dan si Mena menyamar jadi dokter dan perawat. Namun Laksmi itu belum udah protes. Dia kan yang istrinya si Raju, kok dia jadi perawat? Ya wis, ganti daripada mewek. Nah di bangsal, Raju menyuruh seluruh polisi untuk keluar dulu. Setelah diobatin sama Dr. Rao, Raju berkata kalau dia akan membebaskan Papa Pandai secepatnya. Raju juga meminta bantuan Inspektur IG untuk membuat keributan di luar. Pas ada bunyi tembakan, semua orang pun langsung berantakin bangsal, seolah-olah anak punya si Papa Pandai menyerang. Tapi karena ada teriakan garang seperti auman Raja Singa, tuh mafia pada kabur pak. Curiga dengan si Raju, Manikai meminta KTP-nya si Raju. Tapi polisi babuk Anthony malah bilang, udah nggak perlu, aku percaya sama ini dokter kok. Singkat cerita, Papa dibawa keluar dengan pengawalan ketat. Di saat itu kembali lagi IG menembakkan pistolnya. Ngeheknya, Raju yang udah lama nggak gerak kecuali buat anak, malah udah ngos-ngosan duluan. Sialnya, pas lagi rebutan kursi buat duduk, pistolnya si Raju malah jatuh. Alhasil, Raju pun hampir ketahuan. Namun dia pun langsung ngeles. Dia pun bilang kalau dia tuh dapat tuh pistol dari para mafia. Ngeheknya, si Anthony kembali percaya begitu aja. Belum cukup chaosnya, Bully dan kakeknya juga main peran. Ada aja nih film gebrakannya ya. Nah untuk penutupan, IG menyiapkan speaker. Raju pun berkata kalau mereka udah dikepung. Lebih baik mereka bersembunyi di ruang ronsen. Ngeheknya, itu cuma tipuan dan ruangan yang dikira ruang ronsen itu ternyata pintu keluar. Alhasil, Papa Pandai pun berhasil dibawa kabur. Karena kehebatannya si Raju, Biju Pandai pun menaruh respek terhadap si Raju. Kalau Papa Pandai bisa kembali ke sisinya, Raju akan diangkat menjadi keluarga mereka. Tapi kalau Papa Pandai kenapa-napa, maka Akela akan mati. Nah, di saat semua lagi pada happy, si Laksmi itu malah deprok cemburu. Tadi di ambulans kamu peluk-pelukan sama Menaksi. Jelas saja Raju berkata kalau Menaksi itu nggak ada apa-apanya dibandingkan si Laksmi. Dia itu cuma butiran kutu di karung beras. Ngeheknya, si Laksmi itu mendengar semua penghinaannya si Raju. Gara-gara hal itu juga lah, Menaksi pun jadi pengen bersaing sama si Laksmi, menentukan siapa yang lebih baik di antara mereka. Nah, karena udah siang, Laksmi pun berniat buat makan siang dulu, onigiri India. Semua orang pun dikasih kecuali si Menaksi, termasuk si Papa Pandai. Namun Papa Pandai yang gak doyan makanan pedas menolak dengan halus. Tapi si Laksmi terus saja memaksa untuk makan sedikit aja. Bangkainya, karena terlalu semangat, Laksmi malah mendorong si Papa Pandai sampai kejengkang jatuh dari atas tebing. Glinding. Hebatnya film India, jatuh guling-gulingan kayak gitu, dia tuh gak mati coy. Bajila, ditambah ditabrak bis dong. Kalau tuh orang gak mati ampuh bener ilmunya. Sayangnya Papa Pandai itu meninggal dunia. Sekarang mereka bingung gimana cara nyerahin Papa Pandai kalau dia udah koit duluan. Ngeliat si Laksmi yang masih aja bisa cengengesan, Menaksi pun jadi ngamuk-ngamuk. Gara-gara ini cewek gila, misi penyelamatan Akela ambiar total. Pas Kasafa tahu Papa Pandai mati, Kasafa pun gak mau tahu kalau Akela gak berhasil dibebaskan, mereka semua akan ditangkap sebagai penjahat dan akan dimasukin ke penjara. Gak hilang ide, Raju punya rencana gak ngotak. Dengan bantuan Dr. Rao, mereka pengen membuat Papa Pandai jadi boneka tali. Seenggaknya sampai tuh bangkai bisa diserahkan ke Biju Pandai. Dan hasilnya, wow, Biju itu nggak bisa notice kalau kakaknya itu udah mokat. Sebelum tuh telepon ditutup, Biju dan anak buahnya meminta restu untuk memburu geng Nayak. Wedus, malah nyodorin totong. Oh, salah narik tali toh. Setelah itu, bukannya damai, Mena dan si Laksmi malah kembali ribut. Bahkan di ambulans, Mena nunjukin kesemokan neneknya. Ya si Laksmi pun kalah telak lah. Nggak terima, ribut lagi. Pokoknya setiap tempat, setiap saat, dua orang ini selalu aja ribut. Nah, di suatu tempat, si Raju malah cegukan. Ngeliat itu, si Menaksi pun langsung meluk-meluk dengan neneknya. Langsung berhenti dong. Tapi pas ngeliat bininya, malah jadi tambah parah itu cegukannya. Pernah juga nih ya, pas Raju masuk ke dalam tenda.
Mena itu ikutan masuk. Padahal di dalam itu nggak ngapa-ngapain. Tapi Mena itu seolah-olah baru aja diemak-emak sama si Raju. Ribut lagi. Bahkan saking panasnya tatapan Mena dan si Laksmi itu, Dokter Rao sampai bisa nyalain api pakai tatapan mereka. Jengkel selalu aja melihat keributan. Tanpa sadar Raju bisa menghancurin tembok. Dokter Rao pun bilang kalau kekuatan Raju sedikit demi sedikit muncul karena emosi yang tidak tertahankan. Nggak lama kemudian Anthony pun sampai di rest area. Dia pun bertanya tentang Papa Pandey ke orang random. Oh, kulupku Daniel itu yang ditanyain si Papa Pandey, cok. Manikai aslinya sih udah curiga kalau Papa Pandey itu mirip sama tuh orang. Tapi Anthony tetap aja sok tahu dan bilang nggak mungkin mereka lah. Sialnya di kala itu anak buahnya si Anthony mendapatkan kiriman sketsa dokter palsu di rumah sakit. Tapi karena sinyalnya susah banget, mereka pun nyari sinyal dulu dan mewanti-wanti Anthony jangan sampai orang-orang itu pergi. Nggak mau ketangkap konyol, Raju pun punya ide. Dia naruh tangannya Papa Pandey ke pahanya si Anthony. Belum cukup, taruh sisan di totongnya si Anthony. Jelas saja Anthony pun enak lah. Walaupun enak dimek-mek kayak gitu, tapi dia tuh masih cowok normal. Alhasil mereka semua pun diusir sama si Anthony. Tak berselang lama, Manikai pun datang dengan hasil sketsa dokter palsu. Dan kembali lagi Anthony digoblokin sama Raju CS. Sialnya pas mau cabut, anak buah geng Nayak menyadari kalau Papa Pandey itu udah bebas. Hal itu pun langsung dikasih tahu ke Citu Nayak. Info itu juga sampai di telinga Biju Pandey. Sialnya, di tengah jalan mobil mereka itu dicegat oleh mafia-mafia serem. Nggak lama kemudian Biju pun menelpon. Karena geng Nayak udah tahu keberadaan Papa Pandey, Biju akan pergi ke lokasinya si Raju. Mereka akan melakukan pertukaran sandera di sana. Nah, orang yang mencegat itu ternyata bukan geng Nayak, tapi sepupunya si Biju yang bernama Pangkats Pandey. Di kebun tebu, Pangkats dan yang lain pun merasa terhormat karena bisa melihat sang legenda Papa Pandey. Karena Papa Pandey diam-diam baik, Rao dan si Raju pun langsung melakukan atraksinya. Dengan itu, Pangkas dan yang lain jadi semangat dan meminta restu Papa Pandey. Disodorin pukon lagi. Ngeheknya, pas si Pangkas dan yang lain lagi patroli, Laksmi dan Menaksi malah ribut kembali. Mereka itu malah keceplosan ketika saling menyalahkan kalau Papa Pandey itu udah modar. Lah, ketahuan lah. Nggak mau Pangkat tahu, tuh orang-orang pun langsung dibunuh. Nah, di saat Prem mau bilang kalau Papa Pandey udah mati, di saat yang tepat geng Nayak juga menyerang. Untung. Daripada mati konyol, Raju malah mendorong kursi roda Papa Pandey. Pangkats pun melindungi bangkai Papa Pandey sampai dia ketembak. Di sakratul mautnya, Raju pun ngasih tahu fakta yang sebenarnya. Kalau Papa Pandey itu udah mati lama. Ya, langsung mati. Singkat cerita, Raju pun membuat seolah-olah Papa Pandey itu mati dibunuh sama geng Nayak. Raju juga bilang ke Biju, di wasiatnya Akela itu harus diserahkan. Namun pas Akela mau dikasih, polisi bapuk Anthony malah muncul. Dia itu ngasih tahu ke Biju kalau yang membunuh Papa Pandey itu ya orang-orang ini. Anthony juga punya bukti video pas Raju membuat seolah-olah Papa Pandey itu mati dibunuh Nayak. Nggak terima kakaknya udah modar, Biju pun mau menembak si Raju. Tapi Raju langsung bilang, siap Dan, rencana sukses pak. Gara-gara hal itu juga lah, Biju pun jadi nodokin pistolnya ke Anthony. Di saat panik-paniknya itu, Raju juga berkata kalau sniper udah ready. Nggak mau mati konyol, Biju menyuruh anak buahnya mencari sniper itu. Untungnya, Citi Nayak itu belum modar dan langsung menyerang si Biju. Alhasil, mereka semua pun bisa melarikan diri. Sadar kalau selama ini Biju cuma dikibulin, Biju pun marah besar dan ingin menuntut balas ke Raju CS. Tapi sebelum itu, bos, ini orang mau diapain bos? Dijadiin orang-orangan sawah dong. Keesokan paginya, Manaksi pun ngabarin ke Safa kalau Akela itu udah aman sama mereka. Safa yang girang bilang dia akan mengirim helikopter untuk menjemput si Akela. Tapi bangkainya, pas perjalanan mereka berhasil disusul oleh Biju dan anak buahnya. Singkat cerita, mereka pun kabur ke sebuah bangunan kosong. Bukannya mikirin gimana cara mereka bisa kabur dari sana, Menaksi dan Laksmi pun malah kembali ribut dan noyor-noyorin si Raju. Di titik itu, Raju pun udah gak bisa menahan emosinya lagi. Hasilnya gimana? Iblis yang sudah lama tertidur di tubuhnya si Raju langsung bangkit.
Karena udah mendapatkan kekuatan aslinya, Raju pun langsung mengajar semua orang yang dia lihat. Keren Pak D. Yama Dharma Raja. Sambil ngamuk-ngamuk, Raju pun mencak-mencak. Laksmi, walaupun aku punya mantan, aku tidak pernah selingkuh. Karena aku sudah punya kamu. Ngapain juga kamu cemburu nggak jelas? Menaksi, aku tanya, siapa yang dulu mutusin aku? Siapa yang nggak mau diajak nikah sama pengangguran? Sekarang kamu bilang kalau aku itu selingkuh. Mbok yo ngoco. பிரேக்கப் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஃபோன் பண்ணியா? நீங்க பிரேக்கப் சொன்னா நாங்க பிச்சை எடுக்கணுமா? அப்புறம் செட்டில் ஆக கூடாதா? Pas emosi Raju mereda, dia pun bingung. Lah kok semua orang udah pada tumbang? Itu siapa juga yang mengajar si Biju Pandai ya? Ternyata emang benar kata orang, emosi itu bisa membutakan mata. Dah, akhirnya Menaksi pun ngasih tahu kalau helikopter jemputan akan segera tiba. Setelah Akela naik heli, misi mereka akan sukses. Tapi di luar dugaannya, Raju melarang Akela naik helikopter itu dan menyuruh Menaksi dan Ige untuk segera pergi dari sana. Pas dikabarin kalau Akela kembali diculik, Kesawa pun bingung. Kenapa si Raju sekarang kok jadi penjahat? Nggak lama kemudian, Raju pun nelpon. Dia bilang dia tidak akan menyakiti si Akela, tapi dia punya permintaan sebelum mengembalikan si Akela. Beberapa hari yang lalu, dia melihat gurunya, Pak Yadagiri. Setelah Raju ngasih uang di buntelan pisang, keesokan harinya Pak Yadagiri mengembalikan uang itu. Akhirnya Pak Yadagiri pun cerita masalahnya. Beberapa bulan yang lalu diadakan pemeriksaan gratis di puskesmas. Di saat itu ada calon MLA yang menyela antrian. Yadagiri pun mencoba bilang baik-baik agar tuh MLA ikut ngantri. Sialnya tuh MLA malah tersinggung. Setelah tuh bangke menang pemilu dan jadi MLA, orang pertama yang dia incar adalah Yadagiri. MLA itu membuat fitnah seolah-olah Yadagiri itu melakukan pelecehan ke guru cewek. Dan karena hal itu jugalah Yadagiri pun dipecat secara tidak hormat. Bukan hanya dipecat secara tidak hormat, tapi keluarga Yadagiri pun juga diusir dari desa. Untuk mengembalikan kehormatannya, Yadagiri pun mencoba mencari bantuan ke pejabat-pejabat yang lain. Tapi apa yang dia dapat, para pejabat-pejabat itu nggak peduli dengan Yadagiri. Raju itu nggak terima, guru yang sangat dia hormati diperlakukan seperti itu. Tuntutan Raju cuma satu, dia ingin kehormatan Pak Yadagiri dikembalikan. Mendengar itu, Kesawa pun langsung marah besar. Siapa MLA yang berani-berani melakukan ini semua? Mau tahu nggak siapa? Saudaranya si Ganes. Oh, Chan keluarga Ganes tuh troublemaker semua apa ya? Singkat cerita, tuh MLA pun dipanggil ke kantor menteri. Setelah diomelin dan ditabok, tuh MLA pun meminta maaf secara terbuka ke Yadagiri. Pak Yadagiri juga mendapatkan kembali kehormatannya dan dia bisa bekerja kembali sebagai kepala sekolah. Pak Yadagiri juga tidak bisa berkata apa-apa lagi untuk berterima kasih ke Raju. Tak lama kemudian, Akela pun diantar ke bandara. Kesawa pun meminta si Akela segera pergi. Seminggu di Tamil bikin heboh satu negara bagian. Nah, di akhir film diperlihatkan Raju dan si Laksmi udah kembali ke rumah. Laksmi juga udah tenang karena sudah nggak akan ada lagi gangguan dari cewek gatel Manaksi. Tapi jangan seneng dulu sis. Di saat itu ada tetangga baru. Pas disapa, ternyata tetangga baru itu adalah si Manaksi. Manaksi meminta dimutasi ke daerah itu biar bisa dekat sama si Raju. Jadi istri kedua juga mau kok. Dan filmnya pun berakhir. Bentar dia nyempil dikit. Pada penasaran gak sih sama nasibnya si Anthony? Untungnya dia berhasil diselamatkan sama si Manikai. Anthony juga udah gak berani sesumbar di depan Manikai lagi. Tamat dah. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau ada yang mau support, Om bisa dengan super thanks ya. Om bakal terima kasih banget. Terima kasih juga udah nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan biar melatihin.